Selamat pagi, good morning ya, bukan morning banget ya, luar biasa. Saya baru balik dari RUPS Antam. Oke, kita mau mereview ya. Kali ini mereview buat Suzuki R3. R3 ini yang diorder adalah lampu jauhnya ya. R3 2019 lampu jauhnya menggunakan Cree ya, HB3 tipenya 9005 untuk lampu jauhnya ya. Kenapa saya rekomendasi tipe ini ya? Karena tipe ini sangat enak ya, lampu jauh R3 sangat enak, bisa disetting float atau spot. Kenapa? Karena dia full adjustable, bisa diputar 360 derajat maju dan mundur ya, sangat enak sekali. Makanya saya bilang syarat bolam bagus itu harus bisa di-adjust ya, seperti itu syarat ketiga. Bolam bagus adalah harus bisa di-adjust, harus bisa diputar maju mundur ya. Level wattnya ya, bolam ini cuma 30 watt, tidak bisa lebih dari 30 watt. 3100 lux versi 2021 ya. Ini untuk lampu jauhnya yang R3 2019. Kalau yang untuk lampu dekatnya dia menggunakan H11 ya, karena dia menggunakan proyektor terpisah ya. HB3 kodenya HB3 atau 9005 ya. Anda bisa beli bohlam ini melalui online shop ya, Bukalapak, Tokopedia ya, Shopee bisa. Saya orangnya kalau ada order segera kita kirim. Saya tidak mau menahan-nahan order lama-lama karena ini barang-barang ready stock, barang stok saya. Saya bukan dropshipper, saya bukan reseller, saya bukan pedagang asal-asalan, atau saya bukan cuman istilahnya nggak punya barang tapi ikut-ikut jualan ya. Banyak yang seperti itu. Jadi pokoknya ada order masuk langsung segera kita kirim ya. Anda bisa beli di Bukalapak Juragan Lampu, username-nya itu saya sendiri yang mengelola, atau Anda bisa beli di Shopee F3 Moto Lighting, itu oleh reseller saya. Jadi kalau reseller saya dia punya stok ya, dia kirim stok dia, tapi kalau dia nggak punya stok dia akan oper ke saya, jadi dropshipper ya. Tokopedia Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu, atau username-nya Juragan Lampu Jungkiwena, saya sendiri yang mengelola. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838, atau Anda mau order ya, transfer BCA, kirim menggunakan JNT ya. Oke, langsung kita akan review ya. Jadi ini untuk lampu jauhnya Suzuki R3 HB3. Syarat bolam bagus selalu saya bilang watt dan luxnya harus gede, jujur apa adanya ya. Kenapa? Karena banyak yang menjual bohlam ditulis wattnya segede-gedenya, kenyataannya kecil. Deskripsi di online shop seindah-indahnya ditulis, banyak sekali yang seperti itu ya. Ditulis sebagus-bagusnya, spesifikasinya setinggi-tingginya, seindah-indahnya, tapi kenyataannya bohlam tersebut tidak bagus. Kenapa? Karena bisa saja si pedagang itu hanya copy paste ya. Bisa juga memang sengaja untuk menjebak atau untuk menangkap mangsa yang customer yang tidak mengerti, bisa juga ya, seperti itu. Jadi saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi saya tidak usah menulis spesifikasi yang tinggi-tinggi. Saya cuman ngomong ini syarat bolam bagus adalah 1, watt dan luxnya harus gede ya, dan jujur. Jadi memang dusnya bohlam tipe JL Cree ini dusnya nggak bagus, dusnya abal-abal ya, tidak ada deskripsi apa-apa, cuma dus dari karton, kayak karton Indomie ya. Saya beli kardus ini packaging juga di online, sebenarnya hanya untuk membuat barang ini safety sampai di tempat ya. Banyak LED yang dibikin dusnya bagus-bagus, indah-indah, tulisannya tinggi-tinggi, wattnya 110, lumennya 110.000 lumen ya. Wah, pokoknya speknya tinggi-tinggi deh. Kenyataannya pas diuji coba menggunakan wattmeter dan luxmeter, hasilnya begini gitu ya. Jadi banyak yang tertipu ya. Banyak juga yang percaya dengan tulisan di dusnya, padahal cara mengukurnya bukan bolam bagus atau tidaknya bukan dilihat dari kardusnya ya, seperti itu. Kardus
Anda kalau sudah pakai LED-nya kardus pasti Anda buang-buang, ya. Jadi kalau Anda mau mengukur, ya harus menggunakan namanya wattmeter. Anda mau mengukur terangnya harus menggunakan luxmeter, ya, seperti itu. Itu alat yang paling mudah, Anda bisa beli sendiri juga kalau Anda mau nyoba-nyoba, Anda mau iseng, ya, silakan. Syarat kedua, watt dan luxnya sudah gede, harus stabil. Jadi bohlam bagus itu harus stabil, jadi bukan ngedrop. Banyak bohlam ngedrop, ya. Kenapa dia bisa ngedrop? Karena dibikin tidak sesuai spesifikasi. Bisa juga untuk menjebak Anda bahwa ini wah bohlamnya wattnya gede ya. Karena kenapa? Anda ngukur paling juga cuman 20 detik di awal. Memang wattnya gede, startnya gede, tapi lama-lama turun. Kebanyakan LED itu lama-lama turun, ya. Ada juga yang membantah atau yang berkomentar di YouTube saya seperti ini. LED saya sudah dipakai, wattnya malah naik makin lama. Makin bagus dong bos, belum tentu. Makanya kenapa saya bilang syarat satu, bohlam yang bagus itu watt dan luxnya harus gede. Jadi ada faktor watt dan ada faktor lux. Jadi watt ini ada faktor input, luxnya ini faktor output. Wattnya makin gede, ini juga harus gede. Jangan wattnya makin gede tapi ininya turun. Jadi ini untuk konsumsi dayanya, ini untuk keluar cahayanya. Jangan konsumsi dayanya membesar tapi cahayanya menurun. Makanya kenapa syaratnya itu saya bilang watt dan lux, ya. Jadi ada orang bilang, Pak, LED saya bagus dong Pak, makin lama dinyalain saya ukur wattnya makin gede. Belum tentu, Anda harus ukur luxnya juga, ya, paham? Jadi wattnya naik, katanya bisa naik jadi awalnya 25 bisa naik jadi 30 setelah nyala setengah jam katanya. Ya Anda harus ukur juga outputnya tambah terang atau tambah redup, itu ya. Jadi jangan sampai salah ya. Saya hanya menjelaskan secara singkat, tapi sebenarnya banyak penjelasan di luar itu yang Anda harus pelajari dari omongan saya, ya. Ada orang bilang saya seperti dosen, ya terserah, nggak usah nonton lah bro kalau lu menganggap gua dosen mah. Saya nggak menganggap dosen, tapi saya mereview bohlam bagus, ya. Ini penting buat Anda calon customer yang mau beli LED, ya. Ini tidak disukai oleh pedagang lain. Kenapa? Karena mereka kalau tidak paham, kalau tidak mempunyai barangnya, pasti dia benci dengan review saya. Itu aja intinya. Ya, saya kenapa ngomong begini, bukan saya percaya diri terlalu pede lu bro, gini gitu. Ya terserah, pokoknya intinya ini untuk customer calon pembeli, bukan untuk Anda pedagang. Kenapa? Karena kalau Anda untuk pedagang, Anda syirik dengan saya nanti. Nah, syirik dengan saya, Anda berkomentar lah yang jelek-jelek, Anda kasih link dagangan Anda. Banyak ya seperti itu komen. Tolonglah kalau ada Anda pedagang, jangan kasih link di komen atau di channel saya, karena saya tidak bakal approve, ya. Satu kali Anda komen dengan link dagangan Anda, kedua kali, ketiga kali, begitu terus saya blokir. Intinya seperti itu ya. Daganglah di tempat Anda sendiri, jangan dagang di lapak orang, ya. Seperti itu. Jadi watt dan luxnya sudah gede, kedua harus stabil, ya. Stabil ini dalam arti tidak boleh naik, tidak boleh turun. Kebanyakan turun, tapi ada juga orang yang berkomentar katanya saya coba LED saya kok naik wattnya. Di dunia ini belum ada ya yang seperti itu ya. Di mana-mana pasti ngedrop, kalau naik jarang, ya. Kalau ngedrop pasti banyak, kalau naik jarang. Nah, kalau naik ini Anda harus ukur dua hal itu, wattnya naik, luxnya naik nggak, atau wattnya naik, luxnya turun, ya. Anda harus lebih jelas. Jadi pokoknya ini satu syarat bohlam bagus, watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini juga bukan artinya buat borosin listrik mobil Anda. Tidak, LED ini 30 watt doang, sedangkan bohlam asli 55 watt. Jadi sudah termasuk hemat energi, ya. Kedua, stabil, tidak boleh ngedrop intinya, ya. Ketiga, adjustable. Nah, adjustable ini penting, harus bisa disetel, ya. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED, ya. LED ini belum tentu cocok di reflektor mobil Anda, makanya harus bisa namanya disetting, dikalibrasi, di-adjust, ya, seperti itu. Itu penting bro, saya ngomong itu penting. Banyak orang mencari bohlam yang hanya terang saja, wattnya mau gede aja. Pak, bohlam yang paling terang apa? Ya, kalau bohlam paling terang cuman dites 10 detik banyak, 10 menit kemudian ngedrop, itu menurut Anda bagus nggak? Gitu loh. Jadi kita harus
mendefinisikan dulu bagus itu seperti apa ya. 3 adjustable, bisa diputar, bisa disetting maju, bisa didorong maju, dorong mundur. Ini penting bro. Kenapa? Ya, ini reflektor HB3 nih. Ya, ini reflektor HB3, kakinya seperti ini. Ada yang kakinya ininya di sini, ada yang kakinya ini di sini. Jadi kakinya bermacam-macam. Makanya kenapa LED-nya perlu bisa di-adjust. Siapa tahu nanti pas sudah ini udah masuk. Ya, pas ini udah masuk. Sebentar, ini belum pas. Pas ini udah masuk, ya. Nah, ini udah masuk ngunci. Nah, ini udah masuk ngunci putar searah jarum jam. Nah, jatuhnya begini. Nah, kalau ini kan nggak bener. Jadi Anda harus bisa di-adjust. Bagaimana adjustnya? Ya tentu harus vertikal. Nah, ini baru benar. Dorong maju, gitu ya. Jadi ini penting, makanya LED yang bagus harus bisa adjustable. Ya, penting. LED bagus harus bisa adjustable. Ya. Syarat keempat, bonus serviceable. Ya, selalu saya bilang bonus. Karena cuma tipe Cree yang bisa diservis ya, selama chipnya ada stok di bumi. Karena pabrikan Chungkuo Cina sudah memberitahu saya bahwa chipnya sudah mulai langka ya. Jadi kalau chipnya habis ya nggak bisa diservis, intinya seperti itu ya. Kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini penting. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya. Bayangan gelap ini penting, makin tidak gelap dan bayangan gelapnya makin kecil makin bagus. Nah, ini tidak gelap dan hampir tidak ada bayangan gelap lah intinya untuk tipe ini. Kenapa? Bayangan gelap itu yang tadi di tembok itu adalah sebenarnya yang Anda lihat bagian sini. Karena LED-nya kan samping ke situ, ke sini cahayanya. Yang ke sini dan ke sini kan mestinya tidak ada cahaya, tapi karena chipnya ada lensa, jadi yang ke depan sini masih ada. Yang ke sini masih ada. Kenapa butuh bayangan gelap kecil dan tidak terlalu lebar? Nah, karena LED ini dipasang seperti ini ya, samping, menyamping. Ya, menyamping. Nah, LED-nya dipasang menyamping artinya sinar kan hanya bisa ke kiri dan sinar hanya bisa ke kanan. Yang ke atasnya sedikit, yang ke bawahnya sedikit. Bener nggak? Kenapa? Karena tertutup oleh batang. Nah, makanya kenapa ada syarat kelima itu, bayangan gelap harus kecil. Jadi supaya tidak ada bagian yang blank spot. Intinya seperti itu. Jadi intinya bayangan gelap makin kecil dan tidak terlalu gelap makin bagus. Karena kalau bolam halogen kan 360 derajat sinarnya, tidak ada bayangan gelap. Ini halogen. Sinarnya kan dia ke 360 derajat. Nggak ada bayangan gelap. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bohlam ini LED harus bagus, tidak ada bayangan gelap. Ya. Jadi bohlam ini tidak ada bayangan gelap. Itu bagus, ya. Jadi makin sinarnya 360 derajat makin bagus. Makanya banyak orang bilang begini, "Pak, saya pasang LED kok ada bagian yang gelap ya di tengah. Pak, kok sinarnya kok ada bolong-bolong?" Nah, itu karena bayangan gelap ya. Syarat yang keenam adalah soal storing atau tidak. Bohlam ini saya jamin tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda dan tidak mengganggu kerja komponen elektronik lain di mobil Anda ya, seperti itu. Ketujuh soal pendinginan, teknologinya ini sudah double cooper ya, PCB. Sudah double cooper PCB, kipasnya juga high speed ya. Ini ada heatsink ya. Ada heatsink. Jadi kipasnya itu segini, sisanya adalah sirip ya. Banyak yang LED pendinginannya nggak pakai sirip. Jadi hanya kipas muter dinginin body. Sebenarnya makin sirip makin banyak makin bagus. Ini makin tebal makin bagus, diameter ini makin lebar makin bagus. Cuman memang makin gede kadang-kadang suka bisa nggak masuk terhadap headlamp ya. Nah, kita coba nyalakan ya di reflektor. Jadi saya ngomong tadi bisa di setting flood dan spot. Untuk apa? Tujuannya adalah kalau Anda di setting flood artinya dia akan lebih membuka ya. Jadi kalau ini di setting flood ya, flood itu ditarik, nah dia akan lebih membesar ya. Kelihatan ya, agak lebih membesar. Tujuannya kenapa? Supaya dapat lebih membuka lah, intinya seperti itu. Tapi kalau Anda mau di setting spot, dorong maju. Nah, ini spot. Jadi dia lebih mengecil. Anda lihat di sini karena ini cuma 2 meter, 3 meter jaraknya.
dia hanya mengecil gedenya, tapi kalau prakteknya di jalan itu berpengaruh sekali ya. Jadi ini ada hubungan dengan kalau spot itu nyorot, jadi agak jauh sorotannya, kalau float agak membuka, jadi agak dekat sorotannya. Agak dekat, jadi kalau Anda dekat-dekat dengan pelang jalan, Anda high beam, pelang jalan itu kelihatan. Tapi kalau Anda settingnya float, Anda high beam, Anda mau lihat pelang jalan yang jauh, itu kurang begitu kelihatan. Makanya ini tergantung di Anda maunya bagaimana Anda settingnya, bisa float, bisa spot ya, enak sekali. Jadi semua tergantung selera Anda, enaknya bagaimana ya, seperti itu ya. Ini untuk high beam Suzuki R3, tipenya adalah HB3 9005 ya, 30 watt, 3100 lux versi 2021 ya. Nah ini oke, cukup. Kita akan review lanjutan. Ini juga di order reviewnya nanti buat fog lamp R3.